Komisi 5 DPRD Banten menerima audiensi dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al-Khairiyah Kota Cilegon bertempat di ruang rapat Komisi 5 DPRD Banten, Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2024. Audiensi ini diterima oleh Sekretaris Komisi 5 Haji, Dede Rohana Putra dan anggota Komisi 5 Haji, Umar bin Barmawi, serta turut hadir dalam audiensi ini perwakilan dari Krakatau Posko, Krakatau Tirta Industri, Krakatau Bandar Samudera, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan PTSP Provinsi Banten. Pada kesempatannya, Kiai Haji Al-Mujahidin selaku perwakilan pemohon audiensi menyampaikan aspirasinya bahwa ada dugaan pelanggaran aturan investasi dan tindakan rasis oknum Korea yang terjadi di PT Krakatau Posko. Kami ingin menyoroti beberapa persoalan yang berkaitan dengan dinamika investasi di Kota Cilegon. Saya akan sampaikan dulu secara prinsip bahwa masyarakat Cilegon itu mendukung dan tidak keberatan dengan investasi apapun di Cilegon. Ya, sebagai buktinya 40 tahun lebih industri berdiri di Kota Cilegon semuanya fine-fine saja, baik-baik saja. Berbeda mungkin dengan peristiwa investasi PT Krakatau Posko. Ya, kita tahu kalau PT Krakatau Posko itu kan perusahaan patungan, ya, JV antara Posko Korea dengan PT Krakatau Steel. Ya, dari 70-30 sahamnya kemudian sekarang menjadi 50-50% ya, sahamnya. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tentang investasi di pasal 3, ya, kita semua tentu memahami bahwa investasi itu penting bagi perekonomian nasional. Tapi tentu bukan berarti tidak berlaku syarat dan ketentuan. Ya. Karena dalam investasi yang diatur dalam undang-undang itu menganut asas prinsip, ya, prinsip serta asas dari investasi. Yang diantaranya adalah kepastian hukum, kemudian keseimbangan, keadilan, ya, serta transformasi teknologi dan lainnya. Nah, kaitan dengan PT Krakatau Posko, kami melihat apakah penting investasi Krakatau Posko yang di Cilegon? Saya kira penting. Tapi bukan berarti harus mengabaikan syarat dan ketentuan. Kita ini negara hukum, ya, negara yang diatur oleh undang-undang. Ya, setiap warga negara kah, perusahaan kah, atau lembaga kah, pemerintah kah, semua diatur oleh undang-undang. Nah, dalam hal ini saya ingin menyoroti bahwa saya kebetulan saksi hidup dulu, bukan siapa-siapa, tapi saya ikut melakukan groundbreaking Krakatau Posko. Di luar government, di luar pemerintah, di luar industri yang berinvestasi, saya satu-satunya orang yang ikut groundbreaking, melakukan groundbreaking pakai pacul waktu itu Pak. Ya, Krakatau Posko berdiri, dengan harapan dapat memberikan manfaat buat perekonomian kita, buat masyarakat kita. Dan saya ingat betul bahwa Krakatau Posko itu melakukan kick-off pembangunan pada tahun 2011. Kalau catat, mulai pembangunan, mulai melakukan kegiatan usahanya itu tahun 2011. Tapi setelah saya telaah dalam dokumen AMDAL PT Krakatau Posko, ternyata izin lingkungan Krakatau Posko itu baru ditandatangani tanggal 5 Januari tahun 2012. Artinya apa? Bahwa PT Krakatau Posko telah melakukan kegiatan usaha sebelum atau ada tanpanya atau sebelum adanya izin. Nah, ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 yang disebutkan Pak Haji Dede tadi. Bahwa setiap perusahaan yang berusaha itu wajib memiliki izin AMDAL dan izin lingkungan. Mungkin teman-teman Pak Jenderal Aang serta Ibu mungkin waktu itu belum di KP ya Pak. Ya, tapi saya waktu itu sudah ikuti KP sejak tahun 2011. Ya, bahwa sudah melakukan kegiatan tahun 2011, tapi izin itu baru keluar tanggal 5 Januari tahun 2012. Ya, 2012, baru tandatangani tahun 2012. Ini saya semua dokumennya ada. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa ada dugaan potensi aturan dan ketentuan yang dilabrak oleh atas nama investasi. Ya, kalau undang-undang mau disuruh presiden, mau disuruh menteri atau apapun namanya, undang-undang ya nggak bisa. Itu aturan ketentuan yang menjadi norma dan kesepakatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lokasi Kubang Sari itu dulu tempat main saya waktu kecil. Pak Julius kebetulan warga di situ.
saya menyaksikan dan tahu kalau di situ itu ada 2 sungai. Das aliran sungai yang itu tempat pembuangan limpasan air hujan dari darat ke laut. 2 sungai itu sekarang Pak Ketua tidak ada. 2 sungai itu sampai sekarang tidak ada. Sudah jadi industri. Artinya apakah dibolehkan secara aturan das aliran sungai itu dirusak untuk kemudian alasan investasi dan industri? Karena saya pikir ada undang-undang yang mengatur tentang itu. Bahwa ada pasal pidana yang mengatur tentang perusakan terhadap das aliran sungai itu. Ini yang kedua, tentang saya sebut sebagai dugaan kejahatan lingkungan hidup. Yang tentunya merupakan concern kita bersama bahwa atas nama apapun, baik itu investasi atau nama industri, ya, aturan dan lingkungan itu menjadi hal yang menjadi prioritas. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin menyoroti tentang persoalan dugaan penguasaan oknum, ya, oknum yang dianggap rasis Korea. Kenapa saya anggap sebagai dugaan oknum rasis? Saya kira teman-teman di Cilegon semuanya juga bisa merasakan itu. Bahwa PT Krakatau Posko itu dalam perjalanannya setiap tahun ada aspek operasional, ada aspek produksi, sampai aspek penjualan. Dan di situ terdapat potensi ekonomi, bisnis, dan usaha yang semestinya kalau kita mengacu pada undang-undang investasi itu harus terjadi keseimbangan. Saya lakukan telah ada kajian, ternyata hampir sebagian besar dan hampir semua potensi ekonomi dan usaha di Krakatau Posko itu dikuasai oleh yang namanya oknum perusahaan milik orang Korea yang diduga berkonspirasi dengan pegawai dan pejabat oknum warga Korea yang ada di KP. Dan ini Pak Jenderal, saya tahu betul bahwa kalau yang kaitan dengan GP mungkin kita tidak keberatan. Misalkan anak perusahaan KS, ya mereka ada saham KS di situ, ada saham Posko di situ, ya mungkin konsekuensi GV itu nggak jadi persoalan. Tapi yang jadi persoalan, mereka itu ternyata bukan anak perusahaan Posko Korea, bukan anak perusahaan PT Krakatau Posko yang mengelola saham, dan juga bukan anak perusahaan PT Krakatau Steel. Kecuali hanya 2, KPDP dan KPSI. Yang lain yang namanya Grumyong, yang namanya apalah itu ya, yang namanya Linde, yang namanya RNG segala macam itu saya pastikan bukan merupakan anak perusahaan yang kaitannya dengan GV. Yang kaitan dengan GV itu Posko, ya, kemudian Krakatau Steel, Krakatau Posko itu yang berkaitan dengan GV. Ini sama sekali tidak ada kaitan dengan GV. Lalu apa alasan mereka itu sehingga kemudian mereka seolah-olah menjadi pengusaha yang mendapatkan karpet merah atau privilege, mendapatkan keistimewaan. Oke, kalau memang itu merupakan persaingan era globalisasi, tapi kenapa kemudian ini dampaknya adalah semacam ada perbuatan diskriminasi terhadap masyarakat dan pengusaha daerah. Informasi yang ditutup, mohon maaf, yang sudah dikontrak harganya dimurahkan, ya, pengusaha daerah. Kemudian yang sudah murah dibuat agar tidak perform. Setelah tidak perform, kemudian kontraknya nanti diganti oleh siapa? Oleh Korea lagi. Dan perjalanan ini sudah lebih dari 10 tahun. Cukup sabar kita, cukup menerima kita, dan saya berkeyakinan bahwa kedaulatan adalah milik kita. Siapapun boleh berusaha di Indonesia, siapapun boleh berusaha di Cilegon, tapi tidak boleh merajai dan tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap daerah dan pengusaha daerah. Saya bisa buktikan ini nanti di pengadilan, karena saya sekarang sudah melakukan gugatan ke pengadilan. Soal hasilnya seperti apa nanti kita lihat. Nah, itu dari sisi kepentingan daerah. Yang saya kira ini ada undang-undang investasi yang dilanggar oleh pihak PT Krakatau Posko. Nah, yang berikutnya saya juga meneliti malah lebih jauh, Pak. Ini saham Krakatau Posko dengan KS sudah masing-masing 50%. Nah, saya pernah temui di KS, Pak Pur. Saya temui Pak Pur, selama ini Pak Pur KS dapat apa ya dari KP? Oh, kita nggak dapat untung, Pak, kita dapatnya rugi dari 5 miliar per tahun. Loh, kok bisa? Saya bilang. Terus patungan GV itu buat apa kalau nggak ada untungnya? Pabrik hidup pupuk di sini tapi tidak memberikan keuntungan kepada negara. Ini buat apa? Rupanya ini berkaitan dengan hal yang saya patut juga tadi sampaikan, bahwa ada warung dalam toko. Pengusaha-pengusaha oknum Korea tadi yang saya sebut sebagai warung, KP itu tokonya. Kemudian warungnya untung, tokonya buntung, ya inilah kemudian mereka menjadi rugi. Dari harga yang tidak terkendali, harga yang tidak terkontrol, ya. Siapa yang bisa kontrol? Siapa yang bisa audit? Ini menurut saya adalah menyangkut bukan saja persoalan ekonomi, tapi persoalan harga diri bangsa dan kedaulatan kita sebagai anak bangsa. Freeport hari ini direbut oleh Jokowi, bisa. Nah, kenapa KP tidak bisa direbut? Investasi boleh, tapi harus menguntungkan negara dan bangsa ini. Nggak ada judulnya. Investasi kemudian liar begitu saja, kemudian urakan, ya nabrak aturan dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi concern kita. Dan saya ingin tahu betul
bahwa di dalam itu ada oknum-oknum warga Korea yang dia bukan kaitan dengan GV, dia bukan pegawai di perusahaan, tapi dia banyak ngatur di Krakatau Posko, ya. Dan saksinya banyak. Kita bisa kerahkan pengusaha yang sudah menjadi korban daripada itu. Ya. Ini problem yang saya kira Pak Ketua yang mudah-mudahan bisa diseriusi, gitu ya. Karena terus terang upaya kita tidak hanya sampai di sini. Kemarin kita sudah hearing di DPRD Cilegon, kemudian hari ini di DPRD Provinsi. Insya Allah kita akan upaya untuk hearing di DPR RI nanti, ya, supaya ini menjadi persoalan-persoalan yang menjadi perhatian nasional. Nah, ini yang kedua yang saya sampaikan tadi adalah terkait dengan dugaan penguasaan rasis Korea yang ada di Krakatau Posko. Jadi partner GV sebagai perusahaan negara saya anggap diduga dirugikan, Pak. Ini dari teman-teman dari KSP ya. Saya anggap dirugikan, Pak. Karena saya tanya langsung ke Dirut PT Krakatau Steel, dapat untung apa? Nggak dapat untung. Adanya bukan bagi hasil, tapi bagi rugi. Itu kurang lebih 5 miliar itu, Pak, per tahun kerugiannya ya. Dan itu terjadi sejak Krakatau Posko sudah produksi. Sampai sekarang itu perusahaan negara kita belum dikasih untung. Ada yang menarik yang menurut saya, ketika saya ditemui oleh salah satu direkturnya PTKP, namanya Pak Diki. Ya, Pak Diki datang kantor saya, mungkin mau ngerasain ini itulah gitu ya. Jadi datang kantor saya, beliau menyampaikan, Pak Diki, itu Krakatau Posko itu ngasih untung berapa ke KS? Oh ada kan, itu 200 miliar kita kasih untung per tahun. Itu kan japren katanya. Beliau sampaikan itu japren. Kenapa saya sampaikan berani di forum ini? Saya punya saksi, ada Pak Wawan, ada Pak Des, ada Pak Muji yang lagi pergi haji. Loh, saya kaget loh, kok Pak? Saya bilang tega-tega, saya bilang KS dibilang japren, memang KS-nya penguasa terminal dah. Saya terus terang, hati saya nggak terima. Kenapa? KS bagaimanapun punya hubungan historikal dengan Alheria. Berdirinya KS itu karena kekayaan Alheria. Nah, ketika KS kondisi begitu dianggap kemudian japren, ini penghinaan menurut saya. Saya punya saksi, Pak. Saksinya bertiga waktu itu, yang bersangkutan Pak Diki datang ke kantor saya, ya mungkin mengajak kompromi lah gitu kira-kira. Tapi ya mohon maaf, saya tidak kompromi dalam soal-soal yang pragmatis. Ya, ideologi masih menjadi hal yang lebih penting bagi saya. Nah, saya agak marah ketika yang menyampaikan yang bersangkutan KS dapat japren itu $20 katanya dari 500.000 ton. Loh, ini KS dianggapnya preman apa? Penguasa terminal gitu kan? Mohon maaf, bagaimanapun baik buruk itu perusahaan milik bangsa kita. Nah, ini yang saya minta mohon disampaikan nanti ke Pak Diki. Sampai sekarang saya masih tanda tanya apa maksud beliau menyampaikan bahwa KP itu bayar japren ke PT Krakatau Steel itu. Kalau beliau menerima ya laporkan saja ke polisi. Ya, kita pembuktian nanti ke kepolisian. Kemudian yang keempat, selain negara diduga dirugikan, kemudian selain masyarakat juga dirugikan. Nah, ini ada persoalan lagi yang kaitan dengan PBB, Pak. Ya, setiap perusahaan itu kan punya PBB, pajak bumi dan bangunan. Ada pajak bumi, pajak tanahnya. Tanahnya KP itu dulu setahu saya 360 hektar, sekarang mungkin sudah bertambah. Ada yang namanya pajak bangunan konstruksi. Ya, pajak bangunan konstruksi itu kalau tidak salah pajak buminya di sana itu per meter 3 juta dikali luas lahan. Kemudian pajak bangunan konstruksinya itu dikali 1 juta sekian dikali luas konstruksi bangunannya. Tahun 2011 berdasarkan data yang tercantum dalam dokumen AMDAL-nya KP Krakatau Posko, itu mereka punya tanah 360 hektar. Ini saham KS, bagian daripada saham KS. Kemudian membangun konstruksi seluas 15 hektar yang ditulis dalam AMDAL. Dibangun 2011, selesai 2014. Dan 2014 itu ternyata luas bangunan bukan 15 hektar lagi, tapi sudah 34 hektar. Meskipun tidak tahu kita yang tercantum dalam IMB atau dokumen SPPT itu nilainya berapa, kita nggak tahu. Anggaplah waktu itu 30 hektar semua tercantum dalam IMB. Nah, kemudian dari tahun 2014 sampai tahun 2019, berdasarkan data yang kami miliki, data ini dari dalam posko, Pak. Data ini kita dapat dari dalam posko. Ya. Berdasarkan data yang kita miliki, luas bangunan itu sudah 130 hektar, tapi yang dibayar masih 34 hektar. Artinya terpaut ada selisih informasi yang tidak disajikan secara benar kepada pemerintah daerah, sehingga itu menjadi bahan atau dasar terbitnya SPPT atau luas yang tercantum dalam IMB. Kalau sekarang PBB namanya, Pak. Kalau dulu namanya IMB. Artinya apa? Bahwa daerah dalam hal ini Cilegon, karena PBB itu kan sumber PAD, Pak. Ya. Jadi Cilegon sangat dirugikan. Terpaut ada selisih informasi yang tidak disajikan secara benar kepada pemerintah daerah, sehingga itu menjadi bahan atau dasar terbitnya SPPT atau luas yang tercantum dalam IMB. Kalau sekarang PBB namanya, Pak. Kalau dulu namanya IMB. Artinya apa? Bahwa daerah dalam hal ini Cilegon,
Karena PBB itu kan sumber PAD, Pak. Ya. Jadi Cilegon sangat dirugikan dengan berkurangnya nilai pendapatan yang seharusnya didapat oleh daerah. 90. Tinggal dihitung. 90 hektar. Ya. Kurang lebih 90 hektar. Ya. Jadi titik luas bangunan itu 130, entah berapa yang dipakai oleh KP, entah berapa yang dipakai oleh tenan-tenan yang dapat karpet merah tadi. Siapa yang bayar, tanggung jawab siapa itu juga nggak tahu. Padahal KP itu mengelola sebagian saham daripada aset dan harta kekayaan negara. Yang kalau mengacu kepada undang-undang BUMN, betul, itu adalah aset harta kekayaan negara yang dipisahkan Krakatau Steel. Tapi kalau mengacu kepada undang-undang keuangan negara, ya, apapun itu dikelola oleh siapapun itu, maka itu harus dilakukan audit. Yang sampai sekarang ini belum pernah dilakukan audit oleh pemerintah. Saya kira ada persoalan daerah, ada persoalan nasional. Yang ini yang bisa terus kita upayakan. Tapi apapun prinsipnya, ini merupakan perjuangan kedaulatan bangsa kita. Yang saya nggak mau dikoyak-koyak, pincak-pincak oleh bangsa manapun. Nah, terkait dengan pajak dari bangunan ini, tentu kita minta kalau bisa DPR juga merekomendasikan kejaksaan, Pak, ya, untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang tidak disajikan sebagaimana mestinya ini. Karena ini merugikan masyarakat daerah. Dan saya khawatir ini merupakan bagian dari dari gunung es. Ya, terjadi di satu perusahaan lain juga demikian. Nah, barangkali itu yang kami sampaikan. Satu, salam saya Pak Jenderal A, sampaikan kepada Pak Diki. Sampai sekarang saya masih bingung yang dimaksud KS Jatra itu apa. Ya, tolong sampaikan salam kepada beliau. Karena harapan saya sih beliau bisa hadir hari ini gitu ya. Bukan kemudian nyuruh gitu ya. Harusnya beliau sebagai direktur tanggung jawab. Barangkali itu saja Pak. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi-informasi lainnya terkait dengan Krakatau Posko. Pada perwakilan dari. Ini saya nggak panjang lebar ya Pak, tapi saya ingin nanya saja. Tadi saya sampaikan bahwa ada dugaan kejahatan lingkungan hidup, di mana Krakatau Posko itu kick off tahun 2011, tapi izin baru keluar tanggal 5 Januari tahun 2012. Nah, ini saya kira merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 tentang lingkungan hidup. Pertanyaannya kepada dari instansi LH, maaf Pak Asep, pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Lingkungan Hidup itu sanksinya apa Pak? Ya, saya nanti mau dijawab itu, ya, Pak Asep. Nanti video tolong diingat dia. Jadi sanksinya apa? Ya, termasuk perusakan terhadap das aliran sungai itu sanksinya apa? Ya, Pak Asep tunggu dari instansi bisa jelaskan. Nah, kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan PBB, Pak Dana, ya, mohon izin, Pak Dana. Kalau Pak Dana kurang data, saya bisa bantu Pak Dana datanya. Ya, karena data yang kita dapat itu dari dalam Krakatau Posko. Ya, betul, kalau untuk nyari data dari Pemda juga agak susah. Ya, jadi data aktual itu saya kasih. Jadi data aktual itu SPPT itu terakhir saya pegang datanya di Pawon itu 34 hektar yang dibayar. Ya. Kemudian pertanyaannya salah nggak? Ya kalau dari sisi pemerintah ya nggak salah. Kenapa? Data yang tercantum dalam SPPT itu 30 hektar misalkan. Dalam IMB 34 hektar. Ya, di SPPT 34 hektar. Kemudian yang dibayar 34 hektar, ya nggak salah. Yang jadi masalah itu luas aktualnya kenapa tidak disajikan sebagaimana mestinya oleh pihak KP kepada pemerintah. Ya, 130 hektar itu. Dan 120 hektar itu terdiri dari ada yang punya KP, ada yang punya vendor-vendor, tenan-tenan, yang bayar siapa, beban tanggung jawab siapa. Nah, apalagi KP itu bukan merupakan kawasan industri. Bolehkah menyewakan? Ya. Bolehkah menyediakan? Ya, tenan-tenan itu untuk digunakan oleh vendor-vendor. Nah, pertanyaannya, Pak Dana, manipulasi dan penggelapan pajak yang mengurangi sumber pendapatan asli daerah itu merugikan keuangan negara atau keuangan daerah? Ya, saya minta jawabannya Pak Dana. Nah, kemudian yang berikutnya, ini kaitan dengan tadi PBB sudah, kepada pihak KP saya tanyakan. Diskriminasi terhadap pengusaha daerah, terhadap masyarakat daerah itu merupakan perbuatan rasis atau bukan? Rasis dong. Saya ulangi lagi, diskriminasi terhadap pengusaha daerah, ya,
itu merupakan perbuatan rasis atau bukan? Kalau itu dilakukan oleh warga manapun, ya kita nggak benci Korea, kita nggak benci Cina, karena memang Cina Korea juga nggak bisa milih dia lahir jadi orang Korea atau jadi orang Cina. Ya, tapi perbuatan rasisnya itu yang akan kita ingin penjelasan ya, dari Pak. Artinya kalau itu diskriminasi terhadap masyarakat kita, pengusaha kita, itu perbuatan rasis atau bukan? Nah, kemudian yang terakhir, saya lagi-lagi ini videokan. Saya tanyakan, sebutan Japrem kepada PT Krakatau Steel itu penghinaan atau tuduhan palsu, Pak? Jadi saya minta itu dijawab oleh Pak An. Jadi barangkali itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, kaitan dengan tadi yang sudah ditanyakan, kaitan dengan pelanggaran atau yang dikatakan dengan pelanggaran dari pelaksanaan pembangunan sebelum izin terbit, dan ada dua berlangsungnya. Berdasarkan Undang-Undang 32 mungkin yang telah dibahas pada PP 22 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan pengelolaan itu untuk ketidaksesuaian dengan pelaksanaan dokumen lingkungan itu berjenjang dilakukan penerapan sanksi administratif. Ya, pelaksanaan sanksi administratif tersebut berupa teguran tertulis pertama, yang kedua paksaan pemerintah, denda administratif, yang keempat pembekuan perizinan berusaha, dan atau yang kelima pencabutan perizinan berusaha. Nah, pelaksanaan sanksi administratif tersebut dikeluarkan sesuai dengan kewenangan perebutan perizinan berusahanya, Pak. Jadi apabila perusahaan tersebut perizinan berusahanya dari kementerian, maka yang berwenang untuk melakukan paksaan atau yang berhasil tersebut adalah kementerian. Izin itu yang diberikan oleh 5 Januari tahun 2012. Artinya sanksi itu harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi saya minta pemerintah daerah besok mulai surat. Tadi itu administrasi, kementerian paksa, denda kepada negara, ya, kewajiban tempat usaha. Ya, Pak. Ini di video kan ya? Sebelumnya nanti kami sampaikan juga, Pak Ali, karena yang 2011 mungkin masih kewenangan kota, tapi ada beberapa kebijakan karena pengalihan kewenangan pusat dan daerah pada tahun 2014 untuk kegiatan yang ada titik nol untuk kegiatan jeti itu kegiatan provinsi. Bagaimana juga terus dirubah pada PP 5 tentang perizinan berusaha, bahwa kewenangan untuk PMA itu perizinan berusahanya di pusat. Maka kami harus koordinasi kembali karena yang terakhir menerbitkannya adalah pertanyaannya, siapa yang dirugikan? Keuangan daerah atau keuangan negara? Otomatis dua-duanya dirugikan. Karena bicara masalah suatu anggaran, di dalamnya ada pendapatan, belanja, pembiayaan gitu. Keatasnya adalah akumulasi di provinsi. Provinsi keatasnya adalah APBN. Berimbas, gitu. Gitu. Ya. Korupsi. Saya tidak ingat korupsi, tapi merugikan keuangan daerah dan negara. Korupsi ya. Terima kasih kepada Pak. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat yang terhormat Pak Haji Ali Mujahidin. Yang pertama untuk masalah diskriminasi, kami sependapat bahwa diskriminasi itu tidak boleh terjadi. Rasis ya, Pak? Ya tentu saja itu Pak, seperti itu. Bahwa diskriminasi adalah tindakan yang rasis dan itu tidak boleh terjadi. Sementara untuk yang pertanyaan kedua mengenai masalah istilah Japrem Pak ya, kami tidak paham Pak apa yang dimaksud seperti itu, termasuk konteksnya seperti apa, sehingga nanti mungkin akan kami tanyakan langsung kepada beliau Pak. Saya kira bisa dua-duanya Pak. Bisa dua-duanya. Ya. Wah, sama aja. Baik. Oleh Gus Umar itu bisa dilakukan. Artinya begitu cukuplah pengaruh kita
DPRD Provinsi Banten dalam rangka melakukan hal-hal yang perlu kita lakukan untuk mengawal kepentingan masyarakat Kota Cilegon. Pada Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah jam 15.12, kemarin saya bisikin Pak Haji waktunya cuma sampai jam 15.00 karena ada rapat berikut. Ternyata lewat sedikit tapi nggak apa-apa.